Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita ada di ayat kedua surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Yang paling akhir itu kita bahas tentang makna alhamdu. Kadang-kadang disinonimkan, dipadankan, disamakan dengan asyukru, meskipun kalau dibedakan ada beberapa perbedaan di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita hari ini nanti akan masuk di ayat berikutnya, ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga tidak banyak diulang karena sudah terkandung di dalam bagian dari ayat pertama. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik. Terakhir kita di apa itu kata Rabbul Alamin. Ar-Rabb itu Al-Malik Al-Mutasarrif. Jadi Rabbun itu maknanya Al-Malik, penguasa, Al-Mutasarrif, yang mengatur, ya. Kalau dalam bahasa zakat itu ada tasarruf gitu ya. Al-Mutasarrif itu yang mengatur dalam makna selalu pengaturannya positif, pengaturannya itu baik, itu mutasarrif. Wa yutlaqu fil lughah 'ala sayyid. Secara bahasa itu juga bermakna as-sayyid, bermakna tuan. Kata tuan dan Tuhan itu karena itu mirip-mirip dalam bahasa Indonesia itu ya. Dan wa 'alal mutasarrif lil islah. Jadi tadi at-tasarruf itu yang mengatur dalam pengertian selalu pengaturannya itu adalah baik. Oleh karena itu
la yusta'malur rabbu li ghairillahi ta'ala. Penggunaan kata ar-rabb itu mestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang-kadang dalam ungkapan Arab itu disebut Rabbud dar, Rabbu kaza wa kaza, tapi dia mesti ada idhofahnya, ya. Bahkan ada yang mengatakan Rabbun itu adalah ismul a'zam, sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kata Allah, itu adalah ismul a'zam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu Rabbun, ya, yang menguasai sekaligus yang mengatur, itu Rabbun. Dan kalau di beberapa kelompok kajian ada itu murabbi gitu ya, itu agak berbeda. Kalau murabbi itu dari kata-kata robba yurabbi, ada alif di belakangnya, kemudian menjadi kata-kata tarbiyah, berbeda dengan kata Rabbun. Rabbul alamin, al-alamin huwa ismu jam'in. Jadi al-alamin itu bentuk plural dari alam. Alam itu nanti satu akar kata dengan ilm, itu nanti hubungannya adalah alam itu sebenarnya juga maknanya kalau dia diartikan secara bebas artinya tanda, simbol. Alam itu simbol, tanda. Jadi al-alamin jam'u alam, wa huwa kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Semua yang selain Allah itu disebut alam. Nah, dalam bahasa Arab alam panjang dengan alamun pendek itu satu akar kata. Kalau alam itu dimaknai, alam itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau alamun itu biasanya dimaknai tanda, ya. Kalau ilmun, ya, itu juga satu akar kata yang sama. Biasa kita maknai ilmu pengetahuan. Nah, karena alamun itu juga alamun, tanda, maka sering dikatakan kata alamun yang artinya tanda itu memiliki sinonim lain namanya ayatun. Ayat juga artinya tanda. Ini tidak saya sebut di sini ya. Ayat juga artinya tanda. Karena itu ayat bisa berupa kauniyah, nah, gitu. Itu artinya tanda alam semesta. Ayat bisa bermakna qauliyah, itu namanya tanda berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Itu memiliki keterkaitan. Nah, karena itu ada tanda berupa ayat-ayat Allah berupa firman-Nya, ada ayat berupa alam semesta. Memahami ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, prinsip-prinsipnya sama dengan memahami alam semesta. Ada yang terang benderang, mudah, ya, dipelajari, mudah dikenali, ada yang abstrak. Wal alamu jam'un la wahida lahu min lafzihi. Wal awalimu asnaful makhluqat fis samawati wal ardi fil barri wal bahri wa kullu qarnin minha wajilin yusamma alaman aidan. Jadi alam itu untuk menunjuk segala macam makhluk, itu disebut alam. Karena itu nanti Rabbul alamin, Tuhan semua alam.
maksudnya Tuhan semua makhluk. Karena itu kalau alam itu semua macam makhluk, ada yang berpendapat Rabbul Alamin itu Tuhan dari makhluk berupa jin, makhluk berupa manusia, karena memang ada dalilnya di dalam surat Al-Furqan ayat pertama, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat itu. Al-Furqan ayat pertama, kita lihat ya, Al-Furqan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha mulia zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Liyakuna, supaya dia menjadi lil alamina, bagi seluruh alam semesta, nazira, menjadi peringatan. Kalau peringatan, mengingatkan, itu kan berarti ada objeknya, ada sasarannya. Siapa sasaran yang bisa diingatkan itu? Ya tentu saja makhluk yang berpikir. Karena sasaran peringatan itu makhluk yang berpikir, maka dalam kaitan ayat ini para ahli tafsir sepakat itu adalah jin dan manusia. Jadi Al-Quran itu peringatan bagi alam semesta, bukan peringatan bagi batu, bukan peringatan bagi jenis makhluk yang lain, tapi lebih khusus pada manusia dan jin dan manusia. Loh, jin itu termasuk enggak? Karena itu di dalam surat jin, surat Al-Jin ayat pertama itu kan Allah memberi deskripsi, mengkhabarkan kepada kita bangsa jin itu kalau mendengar Al-Quran langsung bersikap apa? Kalau duduk tegap, duduk siap gitu ya, langsung mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Shadaqallahul azim. Di mana intinya ayat pertama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan wahai Muhammad, sudah diwahyukan kepadaku. Apa itu wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. Ya,
Selain Al-Quran, Nabi juga diberi wahyu oleh Allah tentang alam yang tidak diketahui oleh manusia, yaitu alam gaib. Dalam apa itu namanya, mobilitas alam gaib yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, annahu istama'a nafarum minal jinni, ada sekelompok jin yang mendengar dengan seksama. Sami'a mendengar, istama'a mendengar dengan seksama, memperhatikan. Jin saja kalau mendengar Al-Quran, di sini itu mendengar Al-Quran, itu mendengar dengan seksama. Annahu istama'a nafarum minal jinni, bahwa ada sekelompok jin yang mendengar dengan seksama. Apa yang didengar? Al-Quran. Faqalu, maka mereka kemudian akan mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, kami sungguh sudah mendengarkan Al-Quran yang luar biasa. Kalau sudah dengarkan Al-Quran, apa pengaruhnya bagi kelompok jin yang semacam ini? Yahdi ila rusdi fa amanna bihi, Al-Quran yang membawa kepada petunjuk, fa amanna bihi, sehingga kami langsung beriman, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Loh, kok ada yang bangkang, kok ada yang usil iseng macam-macam? Itu terkait dengan ayat keempat, ayat kelima, ya. Jadi ya kalau ada yang begitu, itu sudah yang kelewat batas. Nanti disampaikan di ayat-ayat berikutnya bagaimana aktivitas kehidupan jin itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kembali kepada tadi itu, bahwa yang dimaksud al-alamin itu adalah alam jin dan alam manusia. Maaf, jin dan manusia, karena Al-Quran itu menjadi peringatan kepada manusia, kepada bangsa jin, sesuai dengan yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Dalam sebuah buku itu ditulis bahwa makhluk itu terbagi menjadi 3 kelompok dalam kaitannya dengan akal pikiran. Karena yang diberi peringatan itu kan yang berpikir. Apakah yang berpikir itu jin? Ya, kalau dalam ayat pertama surah Al-Furqan jelas gitu ya. Tinggal kita definisikan ciri berpikir itu apa. Jadi jenis makhluk itu ada 2 macam dalam kaitannya dengan pikiran. Ya, ada yang disebut rational being, ada yang non rational being. Ada makhluk berpikir dan makhluk tidak berpikir. Makhluk tidak berpikir itu benda-benda pertama, ya, batu, segala macam material gitu ya, itu tidak berpikir. Sampai kemudian juga dia tidak sekedar benda yang diam, sampai dia benda yang tumbuh, makhluk yang tumbuh-tumbuhan, tidak berpikir. Sampai hewan, dia punya kehidupan, ya, diberi oleh Allah kehidupan, tapi tidak berpikir. Makhluk yang berpikir itu ada 3. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Malaikat berpikir, kita bisa lihat misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 tuh. Ciri berpikir itu ada respon. Kalau diberi sesuatu respon, disampaikan informasi respon, itu berpikir. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, malaikat sedang ngumpul, Allah kemudian memberikan informasi kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, sungguh saya akan menugaskan, menjadikan dalam arti menugaskan di muka bumi ini seorang khalifah, maksudnya Adam alaihissalam. Apa yang kemudian disampaikan malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka semua berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, mana mungkin kamu jadikan di muka bumi ini ya makhluk yang kerjaannya merusak, mengalirkan darah, kok itu menjadi khalifah itu. Nanti terkait dengan pertanyaan itu, malaikat apakah sudah seperti dukun tahu belum dijadikan sebagai khalifah kok sudah memberikan sanggahan, atau apa yang sebenarnya dialami oleh malaikat kok bisa ngomong begitu. Itu nanti kita bahas sendiri ketika masuk ayat itu ya. Termasuk apakah sebelum Adam itu sudah ada manusia gitu ya, itu terkait dengan itu. Jadi apakah sudah ada manusia sehingga malaikat kok sudah ngomong begitu, apakah manusia itu manusia purba gitu ya. Begitu nanti itu terkait dengan itu. Insya Allah itu bisa dikompromikan dengan jawaban-jawaban yang ilmiah nanti tentang siapakah manusia pertama. Ada bab sendiri tentang siapakah manusia pertama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi ciri dari makhluk yang berpikir adalah merespon, menanggapi, diberi informasi tanggap, itu berpikir. Kalau ngajar di kelas itu, kalau ada mahasiswa atau ada siswa diajak, dipancing, diberi informasi kok diam saja, itu guru akan mikir tangga arek iki kan gitu ya. Itu biasanya begitu, ada begitu, mungkin karena nggak mood atau bagaimana ya. Tapi prinsipnya itulah ciri berpikir, itu adalah merespon sebuah pernyataan, sebuah informasi. Itu dilakukan malaikat. Cuma malaikat itu tidak diberi pilihan. Saya sering memberi umpama, itu malaikat itu seperti kalau dalam tubuh kita, dalam sebuah organisasi misalnya negara, itu seperti ASN, seperti polisi, itu seperti tentara. Kenapa? Diberi kekuatan berpikir tapi tidak diberi pilihan gitu ya. Kalau sudah muncul aturannya, sudah muncul instruksinya, tugasnya, ini sudah jalan saja ya. Ada KKB yang berulah misalnya ya di Papua, itu ada adik saya itu baru pulang dari Papua, belum lama berangkat lagi. Kalau kira-kira itu bahasa Jawanya apa, ditari, disodori ya, ditawarkan, yo enggak lah balik lagi, kenapa kan gitu ya. Tapi kan nggak bisa. Itu artinya punya kemampuan berpikir tapi tidak dicetak untuk membuat pilihan gitu. Malaikat itu. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW itu terluka giginya karena kena pedang, Nabi kena tombak itu, Nabi kemudian ditawari oleh malaikat Jibril, gimana kalau gunung ini saya timpakan saja. Sudah mikir dia, cuma masalahnya dia tidak punya pilihan ya, tergantung perintah dia, itu malaikat itu. Karena itulah dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan ya. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah napa niku At-Tahrim insyaallah ayat 6 ya, Tahrim ayat 6 itu malaikat itu nggak punya pilihan. Makanya kalau kita baca beberapa hadis, malaikat itu kan sering ada diskusi gitu ya, dialog, ini orang ini masuk neraka atau masuk surga, ini tarik-tarian. Tapi nanti yang berlaku adalah aturan gitu ya. Yang berlaku aturan. Aturannya bagaimana? Yaitu yang dia jalankan. Ya, surga, bikin neraka gitu ya.
Coba dilihat aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, dari Allah begini, sudah selesai. Itu malaikat. Nah, beda dengan malaikat jin. Jin itu berpikir. Nanti kita baca baik di dalam kelanjutan ayat itu, surah Al-Baqarah tadi itu, atau di dalam yang lebih ini ada di dalam surah apa namanya? Surah ke-15 itu surah apa? Surah Al-Hijr. Nah, itu dialog Allah Subhanahu wa taala dengan jin lebih kuat, kita bisa baca itu ya. Di ayat sebelumnya, selain malaikat, jin diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan yang tidak mau bersujud itu adalah jin, iblis itu. Kemudian Allah bertanya kepada iblis di ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Ini ya yang di atas nih ya. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka al-la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, dan seterusnya. Jin dia, kenapa nggak mau sujud kepada Adam? Oh, saya perintah sujud kok nggak sujud. Wah, saya kayak nggak pantas kalau sujud kepada Adam. Adam itu makhluk baru kemarin, masa saya sujud kepada dia? Dan dia kamu ciptakan dari bahan yang rendah dari tanah, masa saya sujud? Saya lebih keren dari dia, gitu ya. Itulah bahasa jin. Lepas dari apa namanya dialog ini, apa yang tersirat di dalam ayat tersebut bahwa jin itu makhluk yang berpikir sekaligus punya pilihan. Punya pilihan. Mau beriman bisa, mau percaya bisa, mau taat dan tunduk kepada Allah bisa, mau tidak juga silahkan. Karena itu nanti surah Tahrim tadi ya, jin dan manusia itulah yang nanti akan mendapatkan konsekuensi. Karena dua makhluk ini memiliki pilihan, bukan hanya memiliki pikiran, tapi juga memiliki pilihan. Silahkan milih, punya kemerdekaan bahasa lainnya itu. Merdeka, mau ikut, mau tunduk kepada Allah, mau tidak, silahkan. Kalau bahasa apa namanya yang biasa diajarkan kita itu punya nafsu katanya. Punya nafsu itu sebenarnya punya kemerdekaan, punya pilihan. Jin punya pilihan, berpikir dan merdeka. Itu kalau seperti tadi saya sebut dalam struktur, itu bukan tentara, bukan polisi, bukan ASN gitu ya, tapi apa namanya, entrepreneur gitu ya, bebas mau apa gitu. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, itu bedanya. Nah, kemudian makhluk berpikir yang ketiga adalah manusia. Bedanya lagi, manusia itu kenapa disebut ahsanut taqwim, lebih sempurna penciptaannya, itu karena manusia itu bukan hanya punya pemikiran, akal sehingga bisa berpikir, punya juga kebebasan, kemerdekaan, pilihan. Satu lagi diberi oleh Allah, surah Al-Baqarah ayat 30 tadi itu, kewenangan untuk mengelola bumi. Nah, itu bedanya. Jin nggak punya. Mohon maaf, ayam itu mau dipakai apa, diambil bulunya, mau diambil suaranya, mau diambil dagingnya, mau diambil kukunya. Itu baru satu contoh ayam. Batu mau diapain, mau digosok, mau dijadikan keramik, mau dijadikan, itu semua manusia diberikan kewenangan untuk mengelola. Jin kan nggak ada, jin yang adu ayam kan nggak ada. Jin itu bisik-bisik aja, kamu adu ayam gitu ya, begitu. Karena apa? Dia iri, nggak punya kewenangan itu. Karena itu pekerjaannya bisi-bisi gitu. Nah, gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu saya kembali tadi itu, al-alamin itu adalah jin dan manusia, karena di surah Al-Furqan Al-Quran diturunkan untuk menjadi peringatan bagi dua makhluk yang berpikir dan memiliki kebebasan memilih,
yaitu jin dan manusia. Ada lagi yang memaknai al-alamin itu bermakna apalagi nih? Maaf. Semua alam semesta yang jumlahnya dalam beberapa riwayat itu ada yang menyebut jumlahnya 14.000, 18.000. Tapi ini saya kira hitungan yang tidak ini ya, yang tidak dalam pengertian ini sopo sing ngitung. Yang ngitung itu riwayat didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Ya. Jadi ada riwayat yang menyebut bahwa jumlah alam semesta itu ya ribuan, 14.000 ya, 18.000 atau mungkin 1.000. Ini banyak riwayat gitu ya. Di antara riwayat yang menyebut jumlah dan riwayat itu bersumber dari Rasulullah SAW ada di sini ya, ada di sini ya. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna haddatsana Ubaid bin Waqid al-Qaisi Abu Abbad haddatsana Muhammad bin Isa ibn Kaisan haddatsana Muhammad ibn al-Munkatir an Jabir bin Abdullah qala qalla al-jarad fi sanatin min sini Umar allati waliya fiha fasala anhu falam yukhbar bi syai'in faghtamma lidzalika fa arsala raqiban yadribu ila al-Yaman wa akhar ila Syam wa akhar ila al-Iraq yas'alu hal ru'ya min al-jarad syai'un am la qala fa atahu ar-raqibu alladhi min qibali al-Yaman bi qabdatin min jaradin fa alqaha baina yadayhi falamma ra'aha kabbara thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khalaqallahu alfa ummatin 600 fil bahr wa 400 fil barr fa awwalu syai'in yuhliku min hadhihi al-umam al-jarad fa idza halaka tataba'at mithlan nizam idza quti'a silkuhu. Muhammad ibnu Isa hadza wa huwal Hilali. Cuma riwayatnya dhaif gitu ya. Ada riwayat suatu saat di masa Umar bin Khattab itu tiba-tiba belalang kok nggak ada sama sekali. Umar penasaran, kirim orang, ada yang dikirim ke Syam, ada kirim ke Syam itu ke utara, ada yang dikirim ke Yaman ya, ke Yaman itu ke selatan untuk nyari ada nggak gitu ya, namanya belalang itu. Kemudian ada yang dikirim ke Irak. Ke Irak itu berarti ke wilayah utara tapi agak barat gitu ya. Nah kemudian yang dari Yaman itu membawa segenggam belalang tadi itu. Jadi ketika dibawa ke Umar dilepas gitu ya, kemudian dia bertakbir. Umar ketika melihat ini sempat bertakbir Allahu Akbar. Karena apa? Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan alfa ummatin, 1000 umat, 1000 makhluk. 600 fil bahar wa 400 fil barri, 600 macamnya itu di laut, 400 macam makhluknya di daratan ya. Yang pertama habis dari makhluk-makhluk Allah yang ada yang tadi disebut itu al-jarad, belalang. Tapi sayangnya riwayat ini dhaif gitu ya. Ya, riwayat ini dhaif. Karena itu sudahlah, jumlah alam itu tidak terbatas. Itu kesimpulan terakhirnya. Oleh karena itu alam yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah ayat 2 itu seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun kan tanya kepada Nabi Musa, kamu sebut Tuhan alam semesta itu siapa?
Maka dijawab, Tuhan alam semesta itu adalah Tuhannya langit bumi beserta isinya. Ya, kalau kamu yakin. Ya, Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah kata al-alamin. Kita masuk di ayat yang ketiga dan keempat. Ketiga nanti kita lewati karena ketiga itu sudah kita bahas di ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baik, Maliki Yaumiddin itu bacaan yang jumhur, bacaan yang umum. Ada juga yang bacaan yang pendek seperti surat An-Nas, Maliki Yaumiddin. Nah, itu ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Tapi ada juga riwayat yang menyebut ada salah seorang salaf ulama itu membacanya bukan Maliki, tapi bukan Maliki tapi Malaka Yaumaddin. Itu diriwayatkan yang membaca begitu Abu Hanifah. Cuma mosok itu gharib gitu ya. Ada yang membaca Malaka Yaumiddin, artinya sama, cuma kalau Malaka itu dalam bentuk kata kerja, kalau Malaka Yaumaddin gitu ya. Sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu nanti banyak macam-macam, karena itu pada waktu itu dibuat standarisasi. Samalah kayak kita itu ya, ketika membaca sesuatu, yang membaca mohon maaf, yang membaca itu orang Madura, yang membaca orang Jawa, yang membaca orang lain itu bacanya sama, itu nanti bisa berbeda pengucapannya gitu ya. Kalau sudah pengucapannya beda, nanti lama-lama penulisannya jadi beda. Karena itulah kenapa pada masa Utsman bin Affan dilakukan standarisasi, dalam pengertian dicari ini yang ahli baca Al-Quran yang dulu ditugasi resmi oleh Nabi, dikumpulin gitu ya. Nah, itulah kemudian distandarisasi. Di akhir surat Al-Fatihah itu ada riwayat yang menyebut Umar bin Khattab itu kalau membaca begini, ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dallin, begitu. Artinya sama, ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dallin, artinya sama. Walad dallin wa ghairid dallin itu sama artinya. Tapi itu tadi ini tukang hafal pada masa Nabi siapa? Orang seperti Umar, orang seperti Abu Bakar itu pada saat itu ya, itu tidak termasuk juru tulisnya Nabi ya. Yang jadi juru tulis karena itu yang muda-muda. Kalau sekarang ya sebenarnya yang tukang rekam tuh yang muda-muda harusnya ya, itu karena lebih kuat untuk bisa mengabadikan sebuah momen ya, mengabadikan sebuah berita ya dengan cara yang paling canggih, itu yang muda-muda. Karena itu para juru tulis dan penghafal Al-Quran yang diberi tugas resmi Nabi itu yang muda-muda, yang kuat-kuat. Yang sudah senior-senior itu dilewati gitu ya. Bukan berarti mereka nggak hafal, tapi itu ada prioritas supaya yang muda itu yang mengabadikan, karena mereka yang tahu cara dan teknologi yang terkini gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu Maliki Yaumiddin. Tapi bacaan yang paling banyak adalah Maliki. Apa bedanya? Di situ ada riwayat ya, anna Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, anaknya Yazid bin Muawiyah, kanu yaqra'una Maliki Yaumiddin. Wa awwalu man ahdatsa Maliki itu Marwan. Marwan itu juga keturunan dari Muawiyah. Jadi ada riwayat yang menyebut Rasul, Umar, Abu Bakar, Utsman, ya Muawiyah itu membacanya Maliki Yaumiddin. Kenapa ini disebut? Karena waktu itu kalau jadi khalifah dia mesti jadi imam sholat gitu ya. Gitu. Ini khalifah semua yang disebut ini. Nah mereka membacanya Maliki Yaumiddin. Nanti di antara keturunan Muawiyah yang membaca pendek itu Marwan. Ya. Tapi
kata Ibnu Katsir, Marwan indahu ilmun bi sihhati ma qara'ahu lam yattali alaihi Ibnu Syihab wallahu a'lam. Ya. Baik. Apa bedanya malikun dengan malikun? Pendek. Malikun ma'khudun minal milk kama qala bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil satu ayat ya, ayat saja ya, surah An-Nas ayat 1 dan 2. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Maliki itu yang berasal dari milkun, kepemilikan. Malik yang menguasai kepemilikannya, gitu, yang menguasai, artinya yang menguasai ya, dia bermakna tentang apa namanya, kekuasaan ya. Tapi kalau malikun, wa malikun ma'khudun minal mulki, ma'khudun minal mulki, kalau dibaca pendek itu artinya kerajaan. Jadi kalau malikun itu institusinya ya, formalnya. Kalau malikun itu fungsinya, gitu ya. Nah, gitu. Itu bedanya. Kalau dimaknai al-mulk, kerajaan, itu seperti surat Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 16. Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Jadi Allah itu ya yang memiliki kerajaan ya pada hari kiamat nanti. Itu salah satunya surah Ghafir ayat 16. Jadi kalau dibaca maliki sudah benar, dan itu yang paling banyak. Dibaca maliki juga benar ya, secara makna tidak terlalu berbeda. Jadi ada keterkaitan. Kalau malikun itu institusinya, formalnya. Kalau malik itu fungsinya, substansinya ya, itu maliki. Sekarang yang tidak kalah menarik itu yaumiddin, yang menguasai yaum, hari. Sudah, kalau ini tidak banyak diperselisihkan ya. Tapi ad-din, apa makna ad-din? Apa makna ad-din? Lakum dinukum waliyadin. Napa artinya ad-din? Napa artinya ad-din? Lakum dinukum waliyadin. Din artinya apa? Artinya apa? Agama. Loh, kok ini bukan arti agama? Kan itu pertanyaannya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari agama, begitukah? Boten, ternyata bukan. Karena itu saya sering kalau sama mahasiswa, coba cari dan kumpulkan semua kata atau kosakata ad-din atau dinun di dalam Al-Quran. Kumpulkan semua, klasifikasi maknanya menurut terjemahan bahasa Indonesia. Wah, ketemu nanti banyak ayat Al-Quran yang ketika menggunakan kata dinun itu artinya agama. Tadi yang saya sebut surah Al-Kafirun ya, yang paling populer, yang paling mudah diingat, ayat ke-6, ayat terakhir. Lakum dinukum, din bagimu agamamu, waliya dan bagiku dini agamaku, gitu ya. Dinun agama. Dan memang kalau menjadikan buka kamus Arab, yang Arab Indonesia yang paling mudah dinun agama. Tapi rupanya Allah menggunakan istilah yang sama untuk makna yang berbeda di dalam Al-Quran, dan makna yang berbeda itu bukan agama. Tapi saya kemudian menelitinya bersama mahasiswa, itu menunjukkan substansi agama. Nah, salah satunya adalah pembalasan itu. Saya sampai pada kesimpulan, karena dinun itu agama dan din itu juga artinya pembalasan, maka saya sama mahasiswa membuat kesimpulan pertama, berarti yang percaya dengan agama harus percaya pembalasan.
itu membuat logika matematikanya begitu. Karena dinun artinya agama, dinun artinya pembalasan. Itu setiap orang yang percaya agama harus percaya pembalasan. Kalau percaya agama nggak percaya dibalas, sesungguhnya dia sedang mengurangi makna agama yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah, itu kata dinun itu, yang berarti pembalasan di dalam Al-Quran. Tadi yang sudah sempat saya baca itu surah Al-Hijr ayat 35, itu artinya pembalasan. Tapi kalau di surah Al-Fatihah ayat ke-4 ini terjemahannya apa? Bahasa Indonesia Maliki Yaumiddin, terjemahannya apa? Enten sing beton betul yang di surah Al-Fatihah ini ada yang bawa terjemah Amar, yang bawa terjemah surah Al-Fatihah ayat 4, terjemahan bahasa Indonesianya. Pembalasan nggih? Betul, maaf kebalik saya. Kalau di surah Al-Fatihah yang menguasai hari pembalasan, kalau di surah Al-Hijr tadi itu bukan pembalasan. Nah, gitu ya. Kalimatnya sama. Kalau di surah Al-Fatihah ayat 4 Maliki Yaumiddin, kalimatnya sama, Yaumiddin, hari pembalasan. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan Yaumiddin itu adalah Yaumul Jaza, ada di sini nanti. Waddin al jaza wal hisab, ini dalam tafsir Ibnu Katsir makna kata ad-din di dalam ayat ini. Tapi surah Al-Hijr ayat 35, Al-Hijr ayat 35, Al-Hijr surah ke-15 ayat 35 tentang iblis tadi itu. Iblis, ya, kamu akan pun kepanggih wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, karena membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam, kemudian ditanya alasannya sudah jawab, maka Allah memberikan ketetapan kepada iblis, nanti Anda masuk neraka. Sebentar ya Allah, beri saya kesempatan, fa'anzirni, beri saya kesempatan ya Allah. Ya, oleh karena itu diberi kesempatan oleh Allah. Tapi Allah kemudian memberi status, surah Al-Hijr ayat 35, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Napa terjemahane, Amar? Kepanggih hari kiamat. Din artinya rupanya bukan pembalasan tapi kiamat dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Dan sungguh bagimu al-la'nah, laknat biasanya kita, kutukan, bagimu wahai iblis sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau sudah hari kiamat selesai, ya, peran iblis sudah selesai, nggak bisa ganggu lagi. Nah, karena itu disebut hari kiamat. Nah, jadi percaya agama, percaya pembalasan, percaya kiamat. Sebenarnya satu lagi, ada beberapa makna yang lain. Satu lagi yang ingin saya sampaikan tentang makna ad-din itu, ya, itu surah Yusuf ayat 76. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 76, insyaallah saya buka di sini, ya. Jenengan yang buka terjemahnya nanti. Saya buka ininya sini, ya. Surah Yusuf surah ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Surahnya, ayatnya agak panjang, ya, ayat 76 ini. Ini tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang pada saat itu saudara-saudaranya yang ngantri sembako ke Nabi Yusuf gitu, ya. Itu ngantri sembako. Jadi terjadi kekeringan, harus antri sembako. Kalau enggak antri sembako nggak punya cadangan makanan. Itu Nabi Yusuf sudah punya program subsidi sembako, itu sudah ada pada masa Nabi Yusuf, ya.
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Sadaqallahul azim. Saya nggak panjang-panjang, yang di sini saja ada di sini dinil malik. Artinya apa? Kira-kira deh, kira-kira mawon. Dinil malik, tengah-tengah. Maka liyakhudha akhahu, tidaklah Nabi Yusuf itu menghukum saudaranya fi dinil maliki, menurut undang-undang. Dinun itu artinya undang-undang. Saya sampai kemudian membuat gini para mahasiswa, dinun itu artinya undang-undang atau aturan. Jadi Anda percaya agama, Anda harus percaya aturan. Ngomong beragama kok nggak beraturan tuh piye itu san. Dan sesungguhnya hidup kita semuanya berperaturan. Makanya ketika Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang tidak memilih Islam sebagai agama, itu maksudnya sebagai apa? Aturan. Begitu harusnya, aturan. Dinil Malik di situ tidak diartikan agamanya Malik, agamanya Raja Mesir pada waktu itu, tapi aturan. Karena dinun itu substansinya adalah rule, aturan. Saya sampai kasih contoh sama mahasiswa, siapa kelompok di muka bumi ini yang paling bebas aturan, gitu saya bilang gitu. Oh ada Pak, siapa? Anak pang. Nah, itu anak pang tuh bebas aturan, soalnya pokoknya semaunya sendiri. Pertanyaannya, betulkah dia bebas aturan atau sebenarnya dia sedang berada pada aturannya sendiri? Begitu. Ada anak pang pakai baju koko? Enggak ada. Aku pang, ya, tapi aku gak perlu tindian, gitu misalnya. Enggak ada itu. Kamu kalau jadi begini ya ditindik lidahmu, ditindik gitu, rambutnya harus begini, itu anak pang. Kalau nggak gitu nggak, kan gitu. Sebenarnya kita itu sesungguhnya isinya semuanya adalah aturan hidup kita itu. Islam ini kok ribet, aturannya banyak. Loh kita itu loh, kalau tidak diatur Islam itu ya bikin aturan sendiri. Masuk kelas, kalau anak sekolah, aturannya banyak, seragam, kaos kakinya harus begini, warnanya harus begitu, dan seterusnya. Kerja masuk, aturannya dibikin banyak sekali. Karena sesungguhnya itulah substansi agama, itu adalah aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan agama Islam, pasti dalam hal tersebut kita akan membuat aturan sendiri kok. Pasti. Kalau menggunakan toilet bagaimana, menempatkannya bagaimana, akhirnya kita bikin sendiri. Gitu. Hanya saja dari aturan-aturan yang dibuat itu mana yang sejalan dengan aturan agama kita, sesungguhnya itu sinkron. Kalau sudah sinkron tidak ada masalah itu. Yang masalah itu kan kalau berseberangan itu. Dan berseberangan dipegangi seperti agama, begitu. Kadang-kadang saya sedih di negara kita yang beragama masih ada 1, 2, mungkin 3, 4 pabrik jamnya sholat terus, ya, misalnya masih ada itu, masih ada. Ini artinya aturan ini sudah mengalahkan aturan agama. Berarti ini sudah bisa disebut hampir menjadi agama sendiri gitu. Dalam pengertian aturan itu tadi. Makanya disebut dinun itu aturan. Percaya agama, percaya aturan. Dalam pengertian menjalankan aturan. Maliki yaumiddin. Tadi selain
pembalasan. Maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan, menguasai hari kiamat juga disebut di dalam surah Al-Hijr tadi itu. Tapi dinun juga artinya aturan. Nah, apa sih yang tidak kita atur di dalam rumah itu, meskipun tidak dibuat tabelnya, tidak dibuat daftarnya, itu perangkat aturannya banyak dalam rumah saja. Ya, kalau tutup pintu begini, kalau buka tutup toilet begini, naruh barang itu di sini, meskipun tidak ditulis gitu. Aturan semua. Kalau mau ditulis, nah itu lebih ini lagi, lebih maju lagi. Di sekolah semua ditulis gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu saya kira pembahasan kita pagi ini. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Insyaallah kita sambung kalau Allah memperkenankan pertemuan dengan kita di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.